Halo teman-teman semuanya, tahukah kamu apa itu kanker serviks dan penyakit itu berbahaya gak ya? Oleh sebab itu, mari kita belajar mengenal tentang kanker serviks. Sebelum masuk ke sesi materi, yuk kita kenalan dulu teman-teman. Tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, salam kenal. Kami dari mahasiswa jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Yuk kita ke sesi materinya. Kanker serviks atau yang disebut juga kanker leher rahim adalah suatu jenis kanker yang menyerang wanita hingga berdampak pada kematian wanita. Kanker serviks adalah gangguan perkembangan sel yang abnormal pada leher rahim. Risiko terkena penyakit ini dapat meningkat pada wanita berusia di bawah 20 tahun yang sudah aktif secara seksual, memiliki riwayat berganti pasangan, pernah mengalami infeksi di area alat kelamin, radang panggul, serta perokok aktif. Selanjutnya, mari kita mengenal organ serviks. Serviks atau yang disebut leher rahim berada di dalam rongga panggul, terletak di pangkal vagina serta ujung dari rahim. Serviks juga sebagai saluran penghubung seperti jalan masuk sperma, jalan keluar darah, serta jalan keluarnya lendir dari rahim. Ektoserviks merupakan bagian serviks yang menonjol ke bagian dalam vagina. Dan endoserviks merupakan bagian serviks yang lebih dalam. Penyebab atau faktor risiko kanker serviks. Human papillomavirus atau HPV menjadi penyebab utama dari penyakit kanker serviks. Virus HPV ini dapat menular melalui hubungan seksual, terutama pada hubungan seksual yang tidak aman atau tidak memakai kondom. Setiap wanita yang berhubungan seksual berisiko terkena kanker serviks karena penularan dan infeksi HPV terjadi dengan cara berhubungan. Terdapat juga beberapa faktor risiko dari kanker serviks. Yang pertama, usia dan aktivitas seksual. Perilaku sering berganti-ganti pasangan dan melakukan hubungan seksual pada usia dini sangat berisiko tinggi terinfeksi oleh virus HPV. Usia rentan terkena kanker serviks adalah wanita yang berusia antara 35 hingga 55 tahun, terutama wanita yang telah aktif berhubungan seksual sebelum usia 16 tahun. Kedua, faktor hormonal. Keseimbangan hormonal pada perempuan dapat dilihat dari siklus menstruasi, jumlah atau volume darah haid, tingkat nyeri, serta keputihan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berguna untuk merangsang pertumbuhan sel yang biasanya akan mendukung pertumbuhan sel kanker. Sedangkan hormon progesteron berfungsi untuk melindungi terjadinya pertumbuhan sel yang berlebihan. Oleh karena itu, keseimbangan antara dua hormon tersebut sangat penting untuk menjaga sel serviks tetap normal. Ketiga, gaya hidup tidak bersih. Organ reproduksi kewanitaan akan lebih rentan terinfeksi virus HPV jika kebersihannya tidak diperhatikan. Lebih rentan jika membasuh area vagina dengan air yang tidak bersih dan menggunakan cairan atau bahan yang mengandung kimia. Keempat, faktor psikologis. Jika psikologis terganggu, maka dapat menyebabkan gangguan keseimbangan pada tubuh yang dapat memengaruhi sel, di mana sel menjadi hiperaktif dan berubah menjadi sifat ganas sehingga dapat menyebabkan terbentuknya sel kanker. Kelima, merokok. Zat nikotin beserta racun lain yang masuk ke dalam aliran darah melalui asap rokok dapat meningkatkan pertumbuhan sel-sel abnormal pada serviks. Keenam, oksidan atau radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel-sel pada tubuh yang menyebabkan timbul berbagai penyakit seperti kanker serviks. Radikal bebas biasanya timbul karena gaya hidup yang tidak sehat,
dan banyak terpapar polusi serta radiasi seperti dari gadget dan alat elektronik lainnya. Tanda dan gejala kanker serviks. Saat stadium awal, seringkali tidak memperlihatkan gejala atau tanda yang khas. Namun, pada stadium lanjut, timbul tanda dan gejala yang wajib diperiksakan, yaitu nyeri panggul, haid tidak teratur, nyeri saat berhubungan seksual, pendarahan, dan keputihan atau keluar cairan encer putih kekuningan bercampur darah seperti nanah. Stadium kanker serviks. Stadium pada kanker serviks merupakan gambaran tingkat keparahan, ukuran, dan penyebaran dari tempat awal keberadaannya yang terjadi pada tubuh penderita. Stadium atau tingkat keparahan kanker serviks mulai dari stadium 0 hingga yang paling parah serta mengancam nyawa adalah stadium 4. Cara pencegahan kanker serviks. Kanker serviks dapat dicegah dengan cara vaksinasi. Vaksinasi merupakan bentuk pencegahan awal yang sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Saat seseorang belum pernah melakukan hubungan seksual, dapat dimulai sejak usia 9 tahun ke atas. Vaksin HPV tidak dapat melindungi seseorang dari seluruh jenis infeksi menular seksual. Selain itu, upaya dalam pencegahan kanker serviks dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat dan cerdik, yaitu 1. Cek kesehatan secara berkala, 2. Enyahkan dari lingkungan asap rokok, 3. Rajin aktivitas fisik, 4. Diet sehat dengan makanan seimbang, 5. Istirahat yang cukup dan tidak dianjurkan bergadang, dan 6. Kelola stres dengan cara rekreasi serta beribadah. Cara deteksi dini kanker serviks. Pertama, infeksi visual asam asesat atau IVA. IVA merupakan pemeriksaan screening alternatif dari pap smear yang lebih murah dan praktis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara ulasan asam asesat 3-5% pada serviks. Jika hasilnya positif, maka akan terdapat gambaran berwarna putih. Kedua, pap smear. Pap smear merupakan pemeriksaan terpenting dalam mendiagnosa kelainan pada serviks. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengambil sampel sel dari serviks menggunakan alat khusus seperti sikat yang halus. Kemudian, sel tersebut dipulas pada kaca objek dan dikirim ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaksanaan kanker serviks. Tindakan yang dapat dilakukan setelah terkonfirmasi positif kanker serviks yaitu dengan menjalankan pengobatan, tindakan pembedahan, radioterapi atau penyinaran, menjalankan kemoterapi, terapi paliatif, dan terapi alternatif seperti herbal. Terapi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita kanker serviks. Nah, itu dia materi tentang kanker serviks. Teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak video ini hingga akhir. Yuk kita cegah kanker serviks dengan seksama. Sampai jumpa.